Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi atau imajinasi yang dibaca dan didengar. Pada video kali ini, yang akan saya bahas pertama adalah struktur teks cerita fantasi atau imajinasi. Sedangkan untuk ciri kebahasaan akan saya sampaikan pada video berikutnya. Mari kita simak bersama. Struktur teks cerita fantasi atau imajinasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Orientasi disebut juga sebagai bagian awal. Fungsinya apa? Adalah untuk mengantarkan cerita. Bagaimana kita mengenali bagian orientasi pada sebuah cerita fantasi? Tentunya jika dalam sebuah paragraf atau teks terdapat pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik, secara pasti itu sudah masuk pada bagian orientasi. Agar lebih jelas, saya sajikan contoh-contoh struktur teks bagian orientasi yang berisi tentang pengenalan latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptop. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Kau harus membawanya kembali, Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat, sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya, dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Struktur teks cerita fantasi bagian kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah dan masalah itu memuncak. Komplikasi bisa disebut sebagai bagian tengah, merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian hingga ke bagian klimaks atau inti cerita. Penjelasan lain berkaitan dengan komplikasi itu merupakan munculnya masalah, konflik antar tokoh. Berikut saya sampaikan contoh komplikasi yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, dan melompat pada zaman yang berbeda. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Bagian ketiga dari struktur teks cerita fantasi adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Masalah-masalah yang sudah disampaikan dan disajikan dalam sebuah cerita sudah dapat terselesaikan. Bagian ini menjawab masalah utama. Tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian. Bagian ini juga merupakan kesimpulan dan penutup cerita. Berikut ini contoh resolusi
yang dikembangkan dari berbagai rangkaian peristiwa atau kejadian, dilihat dari lompatan waktu, hubungan sebab akibat yang unik, dan dikembangkan dengan surprise atau kejutan. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Duni bisa kembali ke dunia asalnya. Putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Selanjutnya, mari kita simak cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Mari kita baca bersama, cermati apa yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Kesimpulan dari cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada dapat saya sampaikan sebagai berikut. Jenis cerita fantasi yang digunakan adalah cerita fantasi irisan dengan latar lintas waktu, yaitu masa kini dan masa lampau. Pada bagian orientasi dikembangkan dari pengenalan tokoh dan latar. Bagian komplikasi dikembangkan dengan melompat ke masa lampau, mengubah latar dan menghadirkan tokoh lain. Sedangkan pada bagian resolusi dikembangkan dengan kejutan, sebab akibat yang unik, dan lompatan waktu. Bagaimana setelah menyimak materi struktur teks cerita fantasi? Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian pembelajaran materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.